Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Yutriana dari Poltekkes Kemenkes Banten. Di sini saya izin memaparkan terkait karya saya yang berjudul Bioplastik dari Pati Ampas Sagu, Metroxylon Sagu dengan penamaan selulosa batang pisang, Musa Paradiasa berbasis plasticizer gliserol sebagai secondary dressing untuk perawatan luka. Adapun permasalahan yang melatar belakangi pada karya kali ini, di mana produk yang terbuat dari plastik hingga saat ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk membantu kehidupan sehari-hari, mulai dari kebutuhan rumah tangga, industri, hingga kesehatan. Permintaan akan plastik di Indonesia terus meningkat, tentunya ini juga memicu permasalahan terhadap lingkungan. Menurut Inaplas, tahun 2015 menyatakan bahwa penggunaan plastik konvensional Indonesia mencapai 4,44 juta ton dan konsumsi plastik mencapai 17 kilogram per kapita per tahun. Dan plastik konvensional juga membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dapat terurai oleh mikroorganisme di dalam tanah. Sehingga kondisi ini tentu saja akan menimbulkan fenomena penumpukan sampah plastik di mana-mana yang akhirnya menjadi limbah yang dapat mencemari lingkungan. Sehingga tentunya diperlukan teknologi plastik yang aman, ramah lingkungan, salah satunya dengan membuat bioplastik, di mana bioplastik ini terbuat dari bahan-bahan yang dapat diperbaharui seperti misalkan pati yang secara kimiawi terdiri atas amilosa dan juga amilopektin yang mudah terdegradasi. Selanjutnya adalah bahan dasar yang berpotensi dijadikan sebagai bioplastik ini salah satunya adalah ampas sagu yang merupakan limbah dari pengolahan sagu yang belum termanfaatkan secara optimal. Ampas sagu merupakan buangan dari proses produksi tepung sagu di mana perbandingan antara tepung dan juga ampas sagu berbanding 1:6. Meskipun demikian, ternyata pemanfaatan dari ampas sagu ini belum optimal bahkan cenderung kurang. Seperti misalkan yang dijumpai di Kecamatan Malimping, Kabupaten Lebak, Banten, di mana ampas sagu tersebut malah terbuang percuma serta mencemari lingkungan perairan. Hal ini juga terlihat dari keruhnya perairan sekitar wilayah pabrik, dikarenakan memang pabrik sagu ini belum memiliki rencana pengolahan limbah atau RPL. Sehingga selama ini puluhan ton limbah berupa ampas tersebut dibuang begitu saja tanpa adanya pengolahan dan juga pemanfaatan lebih lanjut. Padahal tentunya untuk ampas sagu ini sangat berpotensi sekali dijadikan sebagai bioplastik. Karena memang berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan juga Wardiatul 2019, di mana ampas sagu sendiri memiliki kadar karbohidrat dengan persentase 88,18%. Berdasarkan hal tersebut, tentunya sangat tertarik untuk melihat potensi dari ampas sagu dijadikan sebagai bioplastik yang nantinya diaplikasikan sebagai secondary dressing untuk perawatan luka. Adapun harapannya tentunya dapat menambah perekonomian masyarakat sekitar dan juga dapat menjadikan inovasi terbaru tentang produk perawatan luka yang ramah lingkungan untuk kesehatan. Selanjutnya adalah kerangka berpikir dari karya ini, di mana pabrik sagu sendiri dalam proses pengolahan tepung sagu menghasilkan ampas, jika dibiarkan tentunya mencemari lingkungan, dan solusi yang ditawarkan adalah dengan membuat bioplastik yang nantinya ditambahkan dengan plasticizer gliserol dan juga selulosa batang pisang. Dan kandungan pati ternyata yang ada dalam ampas sagu ini dengan persentase amilosa yaitu 23,94% dan juga amilopektin 76,06% menurut Ilmiati dan Setriawan 2018. Selain itu juga tentunya bioplastik yang dihasilkan ramah lingkungan dapat menekan jumlah limbah plastik dan juga bernilai ekonomi bagi masyarakat. Karya ini tentunya memiliki kebaruan. Sejauh ini belum ada peneliti yang membuat produk bioplastik dari ampas sagu. Yang kedua juga dengan penambahan selulosa batang pisang dan ampas sagu juga yang diparasikan itu juga belum ada penelitian sebelumnya. Dan dengan pengaplikasian sebagai secondary dressing juga belum ada penelitian sebelumnya. Sehingga diharapkan tentunya tadi bisa berdampak positif bagi masyarakat di sekitar lokasi sagu yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan mereka dan juga lingkungannya juga lebih baik lagi, tidak tercemar oleh ampas sagu.
dan menjadi salah satu inovasi terbaru tentang kesehatan, yaitu adanya secondary dressing untuk perawatan luka dari bioplastik yang diperoleh. Selanjutnya di sini adalah proses pembuatan bioplastik, di mana proses pertama adalah pembuatan tepung ampas sagu, kemudian dibuat juga pembuatan sulasa batang pisang, kemudian nantinya tepung ampas sagu diekstraksi pati ampas sagunya dengan larutan NaOH 0,25%. Setelah nantinya dihasilkan pati kering, lanjut ke proses pembuatan bioplastik. Pati kering dicampur dengan nantinya ditambahkan dengan aquades sebagai pelarutnya. Kemudian nanti dipanaskan, diaduk dengan hot plate dan suhunya itu adalah 83 derajat Celcius. Kemudian nantinya juga divariasikan ya sesuai dengan variasinya. Ada yang penambahan selulosa, terus juga ada yang penambahan gliserol juga. Setelah itu nantinya pencetakan dan pemasukan ke dalam desikator, didiamkan juga nanti dalam desikator selama 24 jam dan dihasilkan bioplastik sebagai berikut. Selanjutnya di sini pembuatan secondary dressing. Proses pertamanya itu nantinya bioplastik dipotong 5 cm kali 5 cm untuk pengaplikasiannya. Untuk lapisan pertama adalah absorbent dressing dan juga lapisan kedua nantinya adalah secondary dressing yang dihasilkan. Di sini ada pengujian kandungan ampas sagu dan juga pengujian karakteristik dari bioplastik itu ada uji kuat tarik atau tensile strength dan elongasi menggunakan universal testing machine, uji kelautan film, terus juga uji analisis ketebalan film, uji biodegradasi menggunakan metode soluble real test berpacu pada Anggraini 2017, dan analisis proximat meliputi uji kadar abu, kadar air, kadar protein, kadar serat, kadar lemak, dan juga kadar karbohidrat. Selanjutnya di sini hasil dari pengujian analisis proximat, di mana berdasarkan hasilnya terlihat bahwa kandungan tertinggi adalah karbohidrat dengan persentase 73,10%, dilanjut dengan air 23,60%, serat 5,63%, abu 2,23%, protein 0,73%, dan juga lemak 0,31%. Salah satu zat terpenting dalam pembuatan bioplastik adalah karbohidrat. Zat karbohidrat ini menjadi unsur pembentuk pati, di mana pati sendiri menjadi bahan dasar utama yang dibutuhkan dalam pembuatan bioplastik. Dengan demikian juga terbukti bahwa memang ampas sagu sendiri mengandung bahan dan juga unsur yang dibutuhkan dalam pembuatan bioplastik. Selanjutnya di sini adalah pengujian karakteristik, yaitu uji kuat tarik dan juga uji elongasi, di mana uji kuat tarik ini menjadi salah satu hal terpenting juga dalam bioplastik, karena semakin tinggi nilai yang diperoleh, maka semakin baik juga hasil yang diperoleh dari bioplastik nantinya. Dan di sini terlihat pada grafik berikut bahwa memang nilai tertinggi adalah pada presi gliserol 5% dengan nilai 24,73 MPa, dan juga untuk elongasi sendiri dengan nilai terbaik adalah gliserol 10% dengan nilai 2,13%. Berdasarkan hasil yang diperoleh, ternyata dengan penambahan gliserol itu dapat mempengaruhi dari kuat tarik yang dihasilkan dan juga elongasi yang dihasilkan. Namun selulosa ini tidak begitu signifikan dalam meningkatkan nilai kuat tarik maupun elongasi pada bioplastik. Di sini juga karakteristik plastik menurut SNI untuk kuat tariknya sendiri ada 24,7 sampai 302 MPa, elongasinya adalah 21 sampai 220%. Dan bioplastik yang diperoleh untuk kuarternya sendiri sudah memenuhi SNI pada variasi gliserol 5%, yaitu dengan kuat tarik 24,73 MPa ini juga sudah memenuhi SNI, dan untuk elongasinya belum ada yang memenuhi SNI. Selanjutnya di sini untuk menurut Perwati 2010 bahwa golongan moderate properties nilai-nilai kuat tarik yaitu 10 sampai 100 MPa berdasarkan hasil yang diperoleh. Di sini untuk yang memenuhi golongan moderat properties itu ada gliserol 5%, variasi gliserol 10%, variasi gliserol 5% dan selulosa 9%, variasi gliserol 10% dan juga selulosa 9%. Di sini juga plastik low density polyethylene ternyata memiliki kuat tarik 20 MPa dan juga elongasi 633% menurut Almade 2014. Berdasarkan hasil yang diperoleh, ternyata memang gliserol 5% ini untuk kuaternya melebihi dari plastik konvensional yaitu jenis low density polyethylene. Tapi untuk elongasinya sendiri masih belum memenuhi golongan SNI, menurut properties maupun low density polyethylene.
Oke, selanjutnya di sini adalah hasil uji karakteristik kelarutan bioplastik, di mana semakin tinggi presentase sisa bobotnya, semakin baik pula variasi yang digunakan sebagai rekomendasi untuk perawatan luka. Berdasarkan hasil nilai peroleh ini, nilai tertinggi adalah dari variasi gliserol 10% juga selulosa 9%, dan juga untuk terendahnya adalah gliserol 0%. Berdasarkan hasil yang diperoleh, variasi yang terbaik adalah gliserol 10% juga selulosa 9%. Selanjutnya adalah analisis ketebalan film. Untuk analisis ketebalan film ini adalah untuk standarnya berpacu pada Japanese Industrial Standard, yaitu di bawah 0,25 mm atau maksimal 0,25 mm untuk bioplastik maupun plastik. Berdasarkan hasilnya peroleh, dari keenam variasi ini memang sudah memenuhi standar dari JIS yang ditentukan. Selanjutnya dia adalah uji biodegradasi. Uji ini untuk menilai sejauh mana bioplastik dapat terurai oleh mikroorganisme di dalam tanah. Berdasarkan hasil yang diperoleh di sini untuk tercepat adalah gliserol 0% dan juga gliserol 0% dengan selulosa 9% dengan terdegradasi sempurna 9 hari, dan juga untuk reaksi lainnya adalah 12 hari. Ini adalah bentuk pengaplikasian dari standarisasi untuk perawatan luka, di mana yang pertama adalah itu kasa atau absorbent dressing, nanti ditutup dengan secondary dressing. Diharapkan juga untuk secondary dressing ini dapat menjaga kelembaban dari luka yang ada di pada klien. Karena memang prinsip dari perawatan luka yang diterapkan ini adalah moist wound healing atau mempertahankan keseimbangan kelembaban. Dan juga untuk eh secondary dressing untuk perawatan luka ini dengan fokus utama yaitu perawatan luka dengan epitelisasi, laosudat, dan juga luka transisi. Metode ini juga akan menjaga nantinya kondisi luka tetap dalam kondisi yang lembab sehingga meningkatkan laju epitelisasi jaringan, mempercepat autolisis jaringan, minimalisir juga infeksi pada luka, dan juga mengurangi rasa nyeri terutama memang pada saat pergantian balutan sehingga penyembuhan luka itu akan jauh lebih efektif. Bioplastik sebagai secondary dressing ini memenuhi syarat dengan kriteria. Yang pertama tadi berdasarkan hasil uji kelarutan juga diperoleh bioplastik yang dihasilkan mampu mempertahankan bobot massa hingga 93,3%. Hal ini menunjukkan bahwa bioplastik yang dihasilkan tahan terhadap air atau lingkungan lembab sehingga tidak mudah rusak atau hancur ketika nantinya digunakan sebagai perawatan luka atau secondary dressing. Selanjutnya adalah nantinya akan dibalutkan setelah primary dressing dan dibasahi menggunakan cairan NaCl. Yang kedua, berdasarkan observasi juga yang dilakukan untuk menguji tingkat permeabilitas uap air juga pada bioplastik sebagai secondary dressing ini, dilihat bahwa memang bioplastik ini mampu menjaga kelembaban si kasa pada saat pengujian itu adalah 1 kali 24 jam. Selanjutnya ada hasil uji kuatarik juga sudah memenuhi SNI, dan bioplastik juga sudah terbukti ramah lingkungan karena memang terurai cepat oleh mikroorganisme di dalam tanah. Berdasarkan yang sudah saya paparkan tadi, dapat dari kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil analisis proksimat menunjukkan bahwa kandungan tertingginya yaitu adalah karbohidrat dengan persentase 73,10%. Dengan demikian juga tentunya untuk ampas suku sendiri mengandung bahan atau unsur yang dibutuhkan untuk pembuatan bioplastik. Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik terbaik diperoleh yaitu pada variasi gliserol 5% dengan keunggulan yang pertama memiliki sifat kuat tarik 24,73 MPa dan masuk SNI, golongan berat properties, dan juga lebih tinggi dari plastik konvensional jenis low density polyethylene dengan nilai elongasi 1,38%. Selanjutnya adalah analisis ketebalan 0,17 mm. Ini juga sudah memenuhi standar JIS. Kelautan film juga ini terlihat bahwa untuk kelautan film memiliki 90,9% hasilnya dan memiliki waktu degradasi selama 12 hari. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa memang untuk kualitas bioplastik ini relatif baik dan dapat dijadikan sebagai secondary dressing untuk perawatan luka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.